got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Iqfa Hairunisa dengan NIM 204216164 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Evaluasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama itu pengertian dari evaluasi pendidikan, yang kedua tujuan dari evaluasi pendidikan, dan yang ketiga itu ada jenis-jenis asesmen. Pengertian dari evaluasi pendidikan itu dikemukakan oleh beberapa para ahli. Di antaranya, 1. Oleh Ari Kunto 2019 menyatakan bahwa evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Yang kedua, itu merupakan pendapat dari Sukardi 2015 menyatakan bahwa evaluasi pendidikan merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Dengan begitu, pemangku keputusan dapat mengeluarkan keputusan sebagaimana bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga itu dari Sudijono 1996 menyatakan bahwa evaluasi pendidikan adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, dan usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses sistematis yang mengukur, menelaah, menafsirkan, dan mempertimbangkan sekaligus memberikan umpan balik untuk mengetahui tingkat pencapaian terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta sebagai informasi untuk membuat keputusan. Tujuan evaluasi pendidikan. Menurut Prasetyo 2019 menyatakan bahwa tujuan evaluasi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan evaluasi pendidikan adalah 1. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengikuti tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Adapun secara khusus, tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairah dan rangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. 2. Untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik mengenai program pendidikan sehingga dapat mencari jalan keluar dan cara-cara memperbaiki. Jenis asesmen. Untuk memberikan penilaian hasil belajar peserta didik, penilaian dilakukan dengan menilai 3 ranah, yakni kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Penilaian kognitif atau pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan,
pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Penilaian kognitif itu terbagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan dengan memberikan soal dan jawaban kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Contohnya pilihan ganda, isian singkat, uraian, benar salah, melengkapi kalimat, dan menjodohkan. Tes lisan. Tes lisan adalah tes yang dipergunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan di mana guru memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik secara lisan dan ditanggapi secara langsung. Contoh penilaian kognitif itu seperti ini. Yang pertama, teknik penulisan. Itu menggunakan tes tertulis, bentuk penilaiannya pilihan ganda, instrumen penilaiannya itu soal objektif. Contohnya kami mengambil tema 5 itu tentang ekosistem, subtema 2 hubungan hidup dengan ekosistem, yakni kelas 5 semester 1. Kompetensi dasar yang akan dicapai yakni menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Indikator soal disajikan soal objektif siswa dengan menjelaskan rantai makanan dengan level kognitif C1. Contohnya, peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut dengan A. Simbiosis, B. Ekosistem, C. Rantai makanan, dan D. Paradigma. Yang kedua, disajikan soal objektif, siswa mampu menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Contoh soal, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut A. Konsumen tingkat 1, B. Produsen, C. Konsumen tingkat 2, dan D. Pengurai. Nah, setelah kita membuat soal, kita harus membuat pedoman paskoran dengan contoh di samping ini. Dengan total penilaian, jika skor benar dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Contohnya, nilai yang telah dicapai itu benar 4 dikali 2, jadi 8 dikali 100, skor maksimal itu 10. Jadi, nilai yang diperoleh adalah 80. Penilaian afektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Adapun contoh penilaian afektif atau sikap seperti gambar di samping ini. Nah, di sini kami menggunakan teknik penilaian yaitu observasi, instrumen penilaian lembar observasi. Tabel di samping akan kami jelaskan bahwa penilaian itu dilakukan dengan 3, yakni santun, perilaku santun, bertanggung jawab, dan bersyukur. Jika peserta didik menepati atau memenuhi 4 karakteristik, maka dia akan mendapatkan sangat bagus. Jika 3 karakteristik yang hanya diterapin itu mendapatkan nilai bagus, jika 2 itu nilainya cukup, dan jika hanya 1 itu nilainya kurang. Adapun perilaku yang diamati indikatornya seperti di samping. Dengan santun yaitu 1. Menghormati orang lain dan cara bicara yang tepat. 2. Menyapa saat bertemu. 3. Menunjukkan muka ramah, bersahabat, dan tidak cemberut. 4. Berpakaian rapi dan pantas. 2. Bertanggung jawab. Indikatornya 1. Menyelesaikan tugas yang diberikan. 2. Mengakui kesalahan. 3. Melaksanakan tugas menjadi kewajiban. Yang keempat, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. 3. Perilaku bersyukur. Indikatornya 1. Menjaga kelestarian alam dan tidak merusak tanaman. 2. Tidak berkecil hati dengan keadaan. 3. Suka memberi dan menolong sesama. 4. Selalu berterima kasih atas pemberian orang lain. Contoh paskorannya. Nilai yang kami gunakan atau untuk mengambil nilai dalam penilaian afektif yaitu dengan nilai
skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 4. Misalnya, nilai yang telah didapatkan itu ada nilai 4. Dengan skor maksimal 4 dikali 4, jadi nilai efektif yang telah diperoleh siswa itu adalah 4. Penilaian psikomotorik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan atau keterampilan peserta didik dalam melakukan tindakan setelah menerima pembelajaran. Beberapa macam psikomotorik yang dinilai yaitu tingkah laku, tugas, presentasi, kemampuan menulis, tugas portofolio, membuat karya, dan membuat proyek. Contoh penilaian psikomotorik seperti tabel di samping. Nah, tabel di samping kami akan menilai psikomotorik dengan teknik penilaian non-tes, dengan jenis penilaian unjuk kerja, bentuk penilaiannya itu skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik, instrumen penilaiannya lembar pengamatan, seperti gambar di samping. Di sini keterampilannya akan kami ukur atau yang kami nilai yaitu kelancaran dalam melaporkan, penggunaan bahasa, menanggapi pertanyaan. Di sini ada 4. Yang pertama, sangat baik jika memenuhi 4 kriteria atau 4 indikator yang telah ditetapkan. Baik jika memenuhi 3 indikator yang telah ditetapkan. Cukup hanya menepati 2 indikator yang telah ditetapkan, dan 1 jika atau kurang jika ia hanya menepati atau menerapkan 1 indikator saja. Adapun rubrik penilaian keterampilan yakni kelancaran membaca itu 4. Siswa dapat melaporkan hasil diskusi dengan sangat lancar. 3. Siswa dapat melaporkan hasil diskusi dengan lancar. 2. Siswa dapat melaporkan hasil diskusi dengan sedikit terbata-bata. 1. Siswa dapat melaporkan hasil diskusi dengan terbata-bata dan tidak lancar. Yang kedua, penggunaan bahasa. 4. Jika siswa menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami. 2. Jika siswa menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 2. Siswa menggunakan bahasa yang cukup mudah dipahami. 1. Jika siswa menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Yang ketiga, keterampilan menanggapi pertanyaan. Dengan 4. Jika siswa sangat mampu menanggapi pertanyaan dengan baik. Nilai 3. Jika siswa mampu menanggapi pertanyaan dengan baik. Nilai 2. Jika siswa cukup mampu menanggapi pertanyaan dengan baik. 1. Jika siswa kurang mampu menanggapi pertanyaan dengan baik. Untuk nilai itu nilai sama dengan skor perolehan dikali 4 dibagi skor maksimal, yaitu jika menepati nilai 4 dikali 4 dibagi 4, maka hasil yang telah diperoleh oleh peserta didik itu nilainya 4. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.